A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Tadi Gifari baca surat apa? Al-Asr. Oke, Masya Allah, suaranya bagus ya. Dari surat Al-Asr itu berapa ayat jumlahnya? 3 ayat, Masya Allah. Tahu kandungan isi dari surat Al-Asr? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Surat Al-Asr ya. Kalau kita mengartikan surat Al-Asr itu adalah demi waktu atau demi masa. Walaupun masih banyak lagi ulama mengartikan dari surat Al-Asr itu. Makna dalam surat Al-Asr itu begitu banyak. Tapi paling tidak poin yang kita ambil di sini adalah dalam surat Al-Asr itu adalah kaitannya masalah waktu atau masa. Dalam surat Al-Asr ini berjumlah 3 ayat dan dia termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah turunnya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah dan kemudian pula turunnya di Mekah. Dan biasanya surat Makkiyah ini kaitannya dengan tathbitul akidah, pengokohan dan penguatan buat tauhid dan akidah kita. Dalam surat Al-Asr ini dimulai dengan kalimat sumpah, yang mana ketika Allah bersumpah dengan suatu benda atau suatu ciptaannya, berarti ada kaitan yang ingin Allah sampaikan. Ada pengokohan yang Allah ingin sampaikan bahwasanya dalam surat Al-Asr itu begitu besar maknanya. Ya. Tadi kita tahu surat Al-Asr adalah artinya demi masa atau demi waktu. Berarti waktu di sini adalah begitu penting buat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita tahu dari kalimat awalnya, berarti Allah menegaskan begitu kuat pada kalimat awal ini dengan menggunakan sumpah. Contoh ketika kita ingin mengucapkan sesuatu dan kita bersumpah, berarti itu menandakan bahwasanya ada sesuatu yang kita ingin sampaikan dan itu benar adanya. Begitupun ketika Allah bersumpah, maka menandakan itu bahwasanya kebenaran yang Allah ingin sampaikan. Kemudian dalam surat Al-Asr ini yang kaitannya demi masa dan demi waktu. Karena pada hakikatnya seorang manusia, seorang hamba biasanya terkadang lalai masalah waktu. Contohnya ketika kita mau beribadah sholat, kadang kita sering mengulur-ngulur waktu. Ketika kita mau belajar, kadang kita mengundur-ngundurkan. Makanya Allah menyampaikan di sini agar kita lebih memperhatikan waktu yang kita gunakan. Kemudian yang ayat kedua, ya, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya, di sini menggunakan kata inna, berarti penegasan. Ya, bahkan ditambah lagi menggunakan la, ya. Dan ini juga penegasan kembali. Sesungguhnya bahwasanya manusia berada dalam kerugian. Ya. Oleh karena itu ketika Allah sudah menegaskan dua ini, pada hakikatnya terkadang manusia sering lalai dan lupa. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang merugi. Allah memberikan pengecualian. Ya, pengecualian yang pertama adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, ada pengecualian seorang hamba, seorang manusia, dia tidak termasuk kategori orang yang merugi. Ya, karena pada hakikatnya terkadang kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan kerugian. Tetapi Allah memberikan pengecualian yang pertama adalah illal ladzina amanu, ya. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Orang yang beriman kepada Allah tasdiqu bil qalbi, ya,
pembenaran dalam hati kita. Kita berusaha membenarkan kehadiran Allah dalam hati kita, bahwasanya Allah memiliki kekuasaan yang begitu besar. Allah bisa menentukan sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu wajib kita tanamkan. Kemudian al-iqraru bil lisan, dan kemudian juga kita ucapkan dengan lisan kita. Bukan hanya di hati, tetapi di lisan kita juga harus kita ucapkan. Jadi sudah 2 paket ini. Ya, kalau kita baru di hati tapi belum kita publikan, berarti masih belum tentu. Bisa jadi cuma di hati kita saja, tetapi terkadang kita juga belum tahu hati kita seperti apa. Oleh karena itu kita ungkapkan ke khalayak ramai. Makanya seorang mu'allaf yang mau masuk Islam, dia membacakan syahadat di hadapan orang alim ulama atau asatidz. Dia mengucapkan di depan umum dengan mengucapkan kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia benar-benar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi bukan hanya syahadat kepada Allah saja. Terkadang orang percaya kepada Allah, tapi orang tidak mengakui kenabian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tasyahud atau syahadat ini 2, ya. Kita benar-benar syahadat kepada Allah, kita benar-benar menjadikan hati kita, menanamkan dalam diri kita benar-benar iman kepada Allah, dan kemudian kita juga mempercayai kenabian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu, ya, kategori orang beriman kita sudah tanamkan. Apakah cuma cukup seperti itu saja? Kita sudah beriman, kita sudah mengakui rukun iman yang kita sudah hafal. Ya, itu belum cukup. Itu baru 25% kategori orang yang tidak merugi. Ya, kategorinya ada 4, ya. Yang pertama adalah orang yang beriman. Kemudian kategori yang kedua adalah wa amilus sholihat. Ya, dia melakukan kebaikan, dia mengerjakan amal soleh. Ini kategori orang yang tidak merugi. Tadi dia sudah beriman kepada Allah, baik di hati dia dan di lisan dia. Kemudian dilakukan amal kebaikan. Ini sudah dapat 50%. Nah, jadi kita seorang hamba wajib melakukan kebaikan. Ya, contohnya kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, pergi haji jika mampu, dan masih banyak amal-amal soleh lainnya. Seperti kita sedekah, membaca Quran di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh hikmah yang Allah lipat gandakan, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita lebih banyak melakukan hal-hal kebaikan. Dan ini salah satu tanda orang yang tidak mendapatkan kerugian. Karena ada sebuah dalil, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Ya. Jadi kaki seorang tersebut tidak akan bisa bergeser ataupun tidak bisa melangkah pada hari kiamat, ketika apa? Hatta yus'alu fi umrihi fi ma'afnahu. Sampai benar-benar dia ditanya sama Allah, apakah dia sudah bisa menggunakan umur dia buat kebaikan. Yang mana pada hakikatnya umur kita, misalnya umur kita 60 tahun, maka akan dipertanyakan 60 tahun semasa hidup kita. Umur kita misalnya 70 tahun, maka akan dipertanyakan umur kita selama kita hidup. Apakah sudah betul melakukan wa amilus sholihat? Karena kategori ini yang memang harus kita tanamkan di bulan suci ini, sehingga kita bisa mendapatkan kategori termasuk orang yang tidak merugi. Kemudian yang ketiga adalah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Kita saling menasehati dalam kebaikan, kita saling menasehati dalam kebenaran. Oleh karena itu digunakan kata watawa. Bukan hanya kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain, tetapi kita juga wajib ataupun bisa menerima nasihat dari orang lain selama itu baik. Ya. Jadi misalnya seorang guru memberikan pelajaran kepada seorang murid. Kemudian ketika kita menjadi seorang murid, maka kita juga menerima arahan dari guru kita. Jadi di sini adalah kebaikan yang saling berkontribusi. Bukan hanya kita memberikan ceramah atau arahan kepada seseorang, tetapi bagaimanapun kita juga harus siap menerima arahan atau nasihat dari orang lain. Dan kemudian yang terakhir adalah watawasau bis sabr.
Kita diharuskan saling menasehati dalam kesabaran. Karena pada hakikatnya ketika kita ingin tidak termasuk hamba Allah yang merugi, maka kita juga harus siap saling menasehati dalam kesabaran. Contohnya misalnya saudara kita lagi ada kesulitan ataupun ada kena musibah, kemudian dia butuh nasihat kita. Selama kita bisa menasehati orang tersebut, kita nasihati mereka dengan cara baik. Jangan sampai kita menyinggung hati mereka. Kita sampaikan dengan cara baik bahwasanya ini adalah cobaan dari Allah. Ketika dia sudah mengira dalam diri dia dibiarkan begitu saja. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, sudah mengucapkan saya beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan dia tidak tahu bahwasanya dia pasti akan diuji. Dia mengira tidak dapat ujian ketika dia sudah beriman kepada Allah. Yang mana pada hakikatnya ketika seorang beriman sudah tentu mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah. Ya. Jadi setiap orang sudah pasti punya masalah. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ketika kita menasehati seseorang, kita menasihati seseorang dengan cara baik untuk selalu sabar. Dan kemudian ketika kita kena musibah, begitupun pula kita wajib bagaimana dalam hati kita tanamkan juga dengan sabar. Ketika ada orang menasihati kita agar kita sabar, kita juga harus mengikutinya selama memang itu baik. Jadi bukan hanya kita memberikan arahan kesabaran kepada orang lain, tapi kita wajib siap ketika ada orang yang menguji kita, maka kita juga wajib sabar. Ini kategori 4, sehingga orang tersebut tidak termasuk orang yang merugi. Jadi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi kalau kita tidak mau termasuk orang yang merugi, maka kita wajib termasuk orang yang beriman. Kemudian kita melakukan amal kebaikan, kemudian kita saling menasehati dalam kebenaran, qulil haqqa walau kana murran. Kita sampaikan yang benar walaupun itu menyakitkan, dan yang terakhir kita wajib sabar sehingga kita termasuk hamba Allah yang tidak merugi. Terutama di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita agar kita tidak termasuk hamba yang merugi. Kemudian kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin itu dari tadabbur surat Al-Asr, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.